yang mana DC-nya ini tidak di bawah naungan OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran bagi yang sudah bertugas, selamat bertugas. Yang bekerja hati-hati di jalan, dan buat teman-teman semuanya selalu jaga kesehatan karena habis lebaran otomatis akan banyak cuaca yang tidak menentu. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang siap-siap pemerintah keluarkan satu produk yang mengalahkan pinjol. Nah apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau ngawali berita dari Kalimantan Tengah. Ini saya sangat turut berduka cita lah buat keluarga yang ditinggalkan. Jadi di sini ada seorang pria yang nekat mengakhiri hidupnya, melakukan bundir ataupun gantung diri ya di kontrakannya. Dan setelah diperiksa dari semua surat wasiat dan juga dari WhatsApp ataupun email ataupun juga dari telepon genggam yang tertinggal, ternyata di sini dilihat dia merasa tertekan karena terus-terusan diperas oleh pinjol. Nih, jadi buat teman-teman semuanya perlu diperhatikan. Saya katakan sekali lagi buat kalian semuanya, pinjol itu memang sifatnya memeras. DC sifatnya adalah memaksa, mengintimidasi, dan meneror. Jadi kalau kita sudah menggunakan pinjol, kita akan merasakan semua ini. Jadi kalau kalian putuskan untuk galbay, saya sarankan sekali lagi, kalau sudah putuskan untuk galbay, ingat, niat galbay jangan setengah-setengah. Karena apa? Otomatis setiap perjalanan yang kalian hadapi itu akan kalian alami berbagai macam bentuk yang mungkin tidak pernah kalian alami sebelumnya. Tapi perlu diingat, kalau kalian tidak berani galbay, berarti kalian tidak akan pernah putus dari yang namanya rantai pinjol. Pinjol itu akan terus-terusan mengintimidasi dan menagih kalian. Posisi kalian jangan pernah baca WADC dan jangan kepo-kepo lihat berapa sih tagihan saya. Ada seorang teman yang ternyata dia galbay di isi case ya, dari tahun 2021 sekitar 2 jutaan. Nah di tahun 2025 ini dia coba untuk ngecek lagi, Mbak hutang saya jadinya 4.050.000 Mbak. Terus saya sampaikan, masih sanggup nggak untuk bayar? Kalau nggak sanggup untuk bayar, nggak usah kepo-kepo ngecek, nggak usah tahu-tahu hutang kalian ada berapa. Cukup kalian cek di slip OJK saja. Kalau nggak ada di slip OJK berarti kalian aman ya, karena dari 2021-2025 itu jarak waktunya 4 tahun, pasti lama. Jadi nggak usah terlalu kepo pengen tahu ini itu berapa hutang saya, yang ujung-ujungnya awalnya sudah aman, sudah tenang, akhirnya kalian pusing lagi kepikiran, aduh hutang saya makin banyak, jadinya mentalnya down lagi. Nggak usah cari tahu hutang kalian berapa, cukup update saja informasi apa yang terbaru tentang perkembangan perpinjolan. Manalah tahu ada informasi tentang hapus hutang yang mungkin bisa kalian cek dan menjadi penguat mental kalian lagi, gitu ya. Nah lagi-lagi ya, sekarang ada informasi terbaru. Yang saya herankan dari informasi ini adalah, saya melihat di sisi buruknya dulu ya. Di sini pemerintah akan membuat satu lembaga yang mana lembaga ini bertujuan untuk menyaingin pinjol, yang mana dilihat dari masyarakat Indonesia, terutama penduduk terbanyaknya itu adalah di Pulau Jawa. Jadi konsentrasi lembaga ini hanya ada di Pulau Jawa dulu ya, nggak tanggung-tanggung. Nilai yang akan dibentuk dari lembaga ini sekitar 80.000 unit ataupun 80.000 lembaga yang akan tersebar di Pulau Jawa terlebih dahulu. Dan di sini akan dijadikan proyek percontohan, di mana pemerintah di sini mengatakan bahwa ini tujuannya untuk memberantas kemiskinan dan untuk menyaingin pinjol. Di sini saya ambil konteks bahwa berarti pinjol ini tidak akan diberantas sampai dia kolaps dengan sendirinya. Tuh poin yang pertama. Yang kedua, berarti pemerintah tidak sanggup untuk menangani pinjol yang terus-terusan ada di Indonesia. Karena apa? Mereka termasuk dalam lini usaha dan mereka membayar pajak ke pemerintah.
Nah, seperti ini informasi ya teman-teman ya. Presiden buat Kopdes merah putih jaga warga dari rentenir dan pinjol. Kita baca informasinya. Presiden Prabowo Subianto membuat koperasi desa atau Kopdes merah putih yang ditargetkan pada 2025 bisa mencapai 70.000 desa. Nah, sekarang sudah bertambah 10.000, jadi totalnya itu sekitar 80.000 desa. Insya Allah informasinya di bulan Juli 2025 ini akan diluncurkan. Nah, di sini informasikan Bapak Presiden tadi sampaikan koperasi merah putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Nah, kalau baca seperti ini berarti sebenarnya pemerintah tahu ya bahwa pinjol online atau pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Budi menyebutkan nantinya kehadiran Kopdes diharapkan bisa memberikan pendanaan bagi warga desa melalui salah satu unit bernama unit simpan pinjam yang tentu skemanya disesuaikan dengan kemampuan desanya. Lebih lanjut lagi menambahkan dengan skema ini harapannya tradisi gaya lubang tutup lubang yang biasa ditemui dalam pengelolaan usaha di desa bisa dihentikan di generasi ini. Nah, lebih-lebih lagi baru-baru ini diinformasikan bahwa pemerintah ini akan membuka peluang untuk menanamkan sahamnya. Seperti ini informasinya ya, pinjol buka peluang ikut kucur pinjaman di koperasi desa merah putih. Nah, kalau kita lihat seperti ini sama saja ya, sekalipun ini niatnya untuk menghentikan yang namanya perpinjolan, tapi ujung-ujungnya dalamnya ada pinjol juga. Malah dia buka peluang ikut membuka modal pinjaman di koperasi merah putih, karena informasinya nanti akan ada sekitar 80.000 unit yang mana ini pasti akan mengalahkan pinjol yang hanya sekarang ini tersisa 97 pinjol saja. Nah, kita baca informasinya. Hal ini menjadi peluang untuk Pindad bisa berkolaborasi dengan koperasi merah putih. Salah satunya kami ikut membiayai kepada anggota koperasi karena market kami adalah akar rumput. Nih, hati-hati sekali teman-teman ya, karena saya khawatirnya dalam ini ada hal-hal yang ternyata informasinya untuk meringankan kita malah semakin menjatuhkan kita lagi. Menteri Koperasi mengatakan rencana setiap desa akan diberikan modal 3 miliar sampai 5 miliar. Dengan demikian maka total kebutuhan bisa mencapai 350 triliun. Ya, semoga saja lah ini tepat sasaran ya, karena kalau sudah di dalamnya ada pinjol, saya tidak yakin ini akan berjalan seperti yang kita inginkan. Tetapi dari saya menyarankan kepada teman-teman semuanya, kalau koperasi ini sudah banyak contohnya ya. Mudah-mudahan koperasi yang dibentuk ini tidak seperti koperasi-koperasi sebelumnya yang mana desinya ini tidak di bawah naungan OJK. Mudah-mudahan koperasi ini di bawah naungan OJK dan setiap DC lapangannya bisa diawasi oleh OJK. Ya, itu dari saya teman-teman ya. Terus lagi yang kedua, mudah-mudahan ada pemerintah yang benar-benar terjun ke lapangan melihat apakah benar koperasi ini dibutuhkan untuk menyaingi pinjol, atau apakah lebih baik menutup pinjol ini barulah membentuk lembaga yang mungkin benar-benar bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, tidak hanya khusus oleh petani, tidak hanya khusus oleh pemodal UMKM, tapi memang dikhususkan untuk orang-orang yang saat ini mengalami PHK. Otomatis butuh dana ya kan. Terus lagi lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan banyaknya masyarakat di Indonesia. Kalau saya sih lebih ke sana. Tapi kembali lagi kepada kita, saran dari saya buat kalian semuanya, dari pinjol ini kita sudah belajar bahwa untuk keluar dari pinjol ini luar biasa susahnya. Pinjol ini tidak akan bisa diberantas kalau bukan dari pinjolnya ini yang bangkrut dengan sendirinya. Berarti dengan adanya lembaga baru ini kita bisa benar-benar belajar dari pinjol. Kalau memang kita tidak membutuhkannya, lebih baik kita tidak usah menggunakannya. Gitu teman-teman ya. Dan saya harapkan buat teman-teman semuanya, kalau mau lanjut galbay, lanjut terus galbay. Jangan pernah paksakan untuk bayar, karena apa? Pinjol tidak akan pernah berhenti sampai dia berhenti dengan sendirinya. Artinya pinjol tidak akan bangkrut sampai dia bangkrut dengan sendirinya. Jadi posisi bangkrut itu ada di tangan kalian. Apakah kalian masih melanjutkan untuk menggunakan pinjol atau tidak? Ya teman-teman ya.
Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga informasi ini menjadi mood booster, makin semangat lagi untuk melanjutkan ke lebih baik, makin semangat lagi untuk memperbaiki hidup kalian. Oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.